Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada video sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai apa itu wewenang, perbedaan wewenang dengan kewenangan dan bagaimana cara memperoleh wewenang. Maka pada video pembelajaran kali ini Anda akan mempelajari mengenai sifat-sifat wewenang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada 3 jenis wewenang jika dilihat berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah wewenang yang terikat, yang kedua wewenang pilihan, dan yang ketiga adalah wewenang bebas. Yang pertama ada wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni wewenang ini terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Jadi wewenang terikat ini wewenang yang wajib dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah wewenang fakultatif, di mana wewenang fakultatif ini terjadi dalam hal badan atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan. Sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu saja sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dasarnya. Jadi di wewenang fakultatif ini badan atau pejabat pemerintah itu diberikan kebebasan untuk memilih akan menerapkan wewenangnya atau tidak. Kalaupun harus menerapkan wewenangnya, maka diberikan pilihan wewenang apa yang bisa dilakukan, apakah wewenang A atau wewenang B. Nanti contohnya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Lalu yang ketiga adalah wewenang pemerintahan yang bersifat bebas, yakni terjadi ketika peraturan perundang-undangan memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya, atau peraturan memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, contoh wewenang terikat atau wewenang yang wajib mau tidak mau harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya itu sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ di dalam pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan jika atau apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL UPL. Jadi tidak ada pilihan di sini. Artinya ketika menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota ini dihadapkan pada kondisi di mana permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL UPL, maka menteri, gubernur, dan atau bupati wali kota ini harus menolak atau wajib menolak permohonan izin lingkungan. Tidak ada yang lain. Jadi ini adalah contoh wewenang yang terikat. Lalu selanjutnya, contoh wewenang pilihan itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 misalnya di pasal 82 ayat 1. Jadi wewenang pilihan ini atau fakultatif, badan atau pejabat pemerintah diberikan kebebasan untuk menerapkan wewenangnya. Jadi tidak wajib menerapkan wewenangnya, bisa menerapkan wewenangnya atau tidak, atau kalaupun diharuskan untuk menerapkan wewenangnya, badan atau pejabat pemerintah itu diberikan kebebasan untuk memilih wewenang mana yang mau diambil. Contohnya di pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini, yakni untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, pemerintah dapat dapat melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain dan atau lembaga organisasi internasional.
Jadi wewenangnya adalah dapat melakukan kerjasama dengan siapa? Bisa dengan negara lain dan atau dengan lembaga atau organisasi internasional. Jadi bisa dua-duanya, bisa salah satunya ya. Jadi ini adalah contoh wewenang pilihan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, terkait dengan wewenang yang ketiga berdasarkan sifatnya, yakni wewenang bebas, ini sering disebut sebagai wewenang diskresi atau fresh Emerson. Menurut Kamus Hukum, diskresi itu berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Jadi, kebebasan dari badan atau pejabat pemerintahan mengambil sebuah keputusan dalam situasi yang dia hadapi menurut pendapatnya sendiri. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di pasal 1 angka 9 dijelaskan definisi dari diskresi, yakni keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Jadi dari definisi ini yang bisa dapat kita gambarkan adalah bahwa pejabat pemerintahan ini menghadapi persoalan konkret yang perlu mendapatkan solusi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, ya, tetapi karena ada peraturan perundang-undangan yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur itu, ya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, atau ada peraturan perundang-undangan tetapi tidak lengkap atau tidak jelas, atau karena adanya stagnasi pemerintahan, maka pejabat pemerintah ini berhak untuk melakukan atau mengeluarkan sebuah keputusan dan atau melakukan tindakan yang ditetapkan berdasarkan pendapatnya sendiri, ya, untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Itu adalah definisi yang disampaikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, menurut Prof. Yudi Atmosudirjo, diskresi menurut beliau itu adalah sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapatnya sendiri. Jadi pejabat administrasi negara diberikan kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri. Tentu para pejabat administrasi yang berwenang dalam hal tertentu. Lalu yang kedua, dari Syahran Basah misalnya berpendapat bahwa fresh Emerson adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu dalam koridor hukum, ya, sesuai dengan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Jadi ini adalah pendapat dari para ahli terkait dengan diskresi atau yang biasa disebut dengan fresh Emerson atau bisa juga disebut dengan wewenang bebas. Jadi kata kuncinya adalah di kebebasan dari para pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan hukum publik sesuai dengan pendapatnya sendiri, menurut pendapatnya sendiri, tetapi harus dalam koridor hukum, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang ada. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai wewenang diskresi atau wewenang bebas atau fresh Emerson itu sangat erat kaitannya dengan negara kesejahteraan, sangat erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan. Jadi wewenang diskresi atau fresh Emerson itu merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara hukum kesejahteraan, ya, welfare state. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara tidak boleh pasif, melainkan harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang itu tetap terjamin.
negara diharuskan menghadirkan kesejahteraan kepada warga negara. Dengan tugas seperti itu tentu tidak cukup apabila hanya didasarkan pada apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Mengingat undang-undang sendiri itu lebih bersifat, atau peraturan perundang-undangan itu lebih bersifat umum, abstrak, sehingga tidak mencakup semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan seringkali juga kita melihat bahwa peraturan perundang-undangan itu dalam praktek sering tertinggal oleh perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu diberikan kebebasan bertindak atau yang disebut dengan kewenangan diskresi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Wewenang diskresi ini hakikatnya sebagai pelengkap dari kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Ya, sekalipun wewenang diskresi ini merupakan wewenang bebas, tetapi bukan berarti tidak tunduk atau tidak perlu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang lain, ya, sebagai wujud kedaulatan hukum. Jadi di satu sisi, negara kita adalah negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum. Dan di sisi lain, negara kita adalah negara welfare state, negara kesejahteraan, di mana pemerintah harus menghadirkan kesejahteraan bagi warga negara, dan biasanya dalam perjalanan melaksanakan tugas itu, pemerintah dihadapkan pada kondisi di mana peraturan perundang-undangan belum mengatur, atau peraturan perundang-undangan itu sudah mengatur tetapi tidak lengkap atau tidak jelas, atau terjadinya stagnasi pemerintahan. Maka dalam hal ini, sesuai dengan konsep negara kesejahteraan welfare state, pejabat pemerintah ini diberikan kewenangan yang namanya kewenangan bebas. Artinya pejabat pemerintahan diberikan hak untuk bertindak atau melakukan keputusan menurut pendapatnya sendiri, tetapi tetap dalam koridor asas legalitas, yakni tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, terkait dengan wewenang bebas, ada 3 macam kebebasan yang dimaksud di situ. Yang pertama adalah kebebasan untuk melakukan interpretasi. Jadi kebebasan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah atau organ pemerintah untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kebebasan mempertimbangkan ketika undang-undang menampilkan 2 alternatif wewenang, ya, terhadap syarat-syarat tertentu yang untuk pelaksanaannya dapat dipilih. Jadi ketika pejabat pemerintahan dihadapkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan alternatif wewenang kepada pejabat pemerintah, maka pejabat pemerintahan ini diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan mana alternatif wewenang yang akan dipilih. Lalu yang ketiga adalah kebebasan mengambil kebijakan. Ketika pembuat undang-undang atau pembuat peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk melakukan inventarisasi dan memperhatikan berbagai kepentingan. Jadi 3 macam kebebasan itu: kebebasan interpretasi, mempertimbangkan, dan kebebasan mengambil sebuah kebijakan atau tindakan hukum publik. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, menurut Syahran Bashar dalam buku Hukum Administrasi Negara dari Dr. Ridwan HR, ada unsur-unsur pelaksanaan fresh Emerson atau diskresi atau wewenang bebas, ya, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan diskresi di dalam sebuah negara hukum. Yang pertama yakni diskresi itu ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik, ya, servis publik. Lalu yang kedua merupakan tindak yang aktif dari administrasi negara. Yang ketiga, sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum, ya, artinya tidak melanggar hukum yang ada. Yang keempat, sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang muncul secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, sikap tindak itu harus bisa dipertanggungjawabkan
baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum. Inilah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan fresh admission atau wewenang bebas atau wewenang diskresi. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, jika Anda lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, tepatnya di pasal 22, di situ dijelaskan mengenai tujuan dari implementasi atau penerapan wewenang bebas atau wewenang diskresi atau fresh admission. Yang pertama yakni melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Jadi tujuannya pertama agar penyelenggaraan pemerintah menjadi lancar ketika dia menghadapi suatu persoalan pelik yang tidak mampu dijawab oleh hukum atau oleh peraturan perundang-undangan yang ada, maka pejabat pemerintahan ini diharuskan untuk melakukan atau menggunakan wewenang bebasnya, wewenang diskresinya. Yang kedua, ketika ada kekosongan hukum padahal ada persoalan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi karena ada kekosongan hukum, belum ada hukum yang mengatur, maka untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menggunakan wewenang bebasnya, membuat sebuah keputusan atau mengeluarkan sebuah kebijakan tertentu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Lalu selanjutnya, dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini, di pasal 23 dijelaskan tentang ruang lingkup diskresi, bahwa pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan atau tindakan. Jadi diskresi ini bisa berupa pengambilan keputusan dan atau tindakan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan. Jadi ada peraturan perundang-undangan, tetapi pejabat pemerintah diberikan pilihan untuk memilih wewenang mana yang mau diambil. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Jadi diskresi bisa dilakukan dalam rangka atau dalam hal ketika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga perlu dilakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan menurut pendapatnya sendiri atau menurut inisiatif sendiri. Lalu diskresi bisa dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak lengkap atau tidak jelas. Dan yang terakhir, karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Itu adalah ruang lingkup diskresi. Jadi sekitar itu saja kemudian diskresi diperbolehkan untuk dilakukan. Selanjutnya di pasal 24 masih di undang-undang yang sama 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dijelaskan mengenai syarat-syarat pejabat pemerintahan menggunakan diskresi. Jadi ketika pejabat pemerintahan memutuskan untuk menggunakan diskresi atau wewenang bebasnya, maka perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yakni harus sesuai dengan tujuan diskresi. Tidak boleh ada tujuan lain di luar tujuan yang diatur di dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Lalu tidak boleh bertentangan, tindakan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Nanti apa itu asas umum pemerintahan yang baik? Kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Lalu yang keempat ada berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Jadi bukan alasan yang dibuat-buat, tapi alasan yang memang betul-betul real, faktual, sesuai fakta yang ada, sehingga pejabat pemerintahan ini diharuskan untuk melakukan atau menggunakan wewenang diskresinya karena ada alasan-alasan yang objektif. Yang kelima, tidak menimbulkan konflik kepentingan, jadi tidak boleh untuk kepentingan pribadi
si pejabat pemerintah, dan yang terakhir dilakukan dengan itikat baik. Ya, itu adalah penjelasan mengenai wewenang bebas atau yang biasa dikenal dengan istilah diskresi atau juga dikenal dengan istilah Fresh Emerson, di mana diskresi ini adalah konsekuensi logis dari konsep negara hukum dan negara kesejahteraan yang ada di negara kita. Dan ketentuan mengenai penggunaan wewenang diskresi ini atau wewenang bebas ini bisa kita jumpai di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, barangkali di antara Anda seringkali mengenal atau mendengar istilah tindakan sewenang-wenang, ya, melampaui wewenang, ya, atau tidak berwenang, atau ada istilah penyalahgunaan wewenang. Ya. Seringkali di antara kita itu salah memahami penggunaan istilah-istilah tersebut. Bahkan ada sebagian di antara kita yang barangkali menyamakan itu semua, antara melampaui wewenang, antara melampaui wewenang dengan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang itu dianggap sama gitu. Padahal sebetulnya secara teoritis ketiganya itu berbeda. Pertama, yang dimaksud dengan melampaui wewenang adalah tindakan tanpa wewenang. Jadi setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan itu harus selalu berdasarkan wewenang yang diperoleh secara sah. Tanpa wewenang, badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat melakukan suatu tindakan. Jadi negara dapat bergerak karena adanya wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Jika badan atau pejabat pemerintahan melakukan suatu tindakan tanpa dasar wewenang yang dimiliki, maka tindakan tersebut dikatakan sebagai tindakan tanpa wewenang atau tindakan melampaui wewenangnya. Ya, jadi dia melakukan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya. Itu melampaui wewenang atau tindakan tanpa wewenang. Menurut Philippus M. Hajon, bahwa setiap wewenang itu dibatasi oleh materi, ya, substansi, ruang atau wilayah, dan waktu. Dan kalau Anda lihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di pasal 15, di situ disebutkan bahwa wewenang badan dan atau pejabat pemerintahan itu dibatasi oleh 3. Pertama, yakni dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang. Yang kedua, dibatasi oleh wilayah atau daerah yang berlakunya wewenang itu. Dan yang ketiga adalah cakupan bidang atau materi wewenang. Jadi, kalau tindakan yang dilakukan oleh suatu pejabat pemerintahan itu melewati masa atau tenggang waktu wewenang yang dimilikinya, maka tindakan itu adalah tindakan tanpa wewenang atau tindakan melampaui wewenang. Atau ketika pejabat pemerintahan melakukan suatu tindakan hukum publik di wilayah atau di daerah yang bukan menjadi tempat berlakunya wewenang itu juga dikatakan sebagai tindakan melampaui wewenang atau tindakan tanpa wewenang. Misalnya adalah bupati, bupati mengeluarkan sebuah keputusan yang itu berlaku untuk daerah lain. Nah, tentu itu di luar wewenang bupati tersebut. Lalu yang ketiga, contohnya misalnya kaitannya dengan cakupan bidang atau materi atau substansi wewenang. Ya, kalau ada pejabat pemerintahan yang melakukan suatu tindakan hukum, ya, tetapi tindakan hukum publik itu sebetulnya tidak sesuai dengan wewenang yang dia miliki berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka itu juga bisa dikatakan sebagai tindakan yang melampaui wewenang atau tindakan yang tanpa wewenang. Itu ya. Lalu yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Ada istilah penyalahgunaan wewenang.
Jangan sampai kita menyalahgunakan wewenang, biasanya ada orang mengatakan seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang? Jadi penyalahgunaan wewenang itu adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan itu menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang lain, ya, di mana tujuan yang lain itu menyimpang dari tujuan yang seharusnya wewenang itu diberikan, ya. Jadi dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, maka badan atau pejabat pemerintahan kan harus diberikan wewenang. Nah, wewenang tersebut harus digunakan untuk tujuan sebagaimana tujuan diberikannya wewenang tersebut. Nah, ketika pelaksanaan atau ketika badan atau pejabat pemerintahan mengeluarkan keputusan atau menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang lain yang menyimpangi tujuan asli dari pemberian wewenang tersebut, maka itu dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Jika Anda lihat di Pasal 10 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di situ dijelaskan pengertian asas tidak menyalahgunakan wewenang, yaitu asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampur adukkan kewenangan. Jadi menurut Philippus M. Hajon ada 3 unsur utama penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau memenuhi ketiga unsur ini, jika ada wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan memenuhi 3 unsur ini, maka itu tindakan itu bisa disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Yang pertama adalah dengan sengaja, ya. Ada niat jahat dengan sengaja, dengan sadar dia melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan asli dari pemberian wewenang tersebut. Yang kedua, adanya pengalihan tujuan wewenang, ya, dengan sengaja yang pertama, dan yang kedua adalah mengalihkan tujuan wewenang. Dan yang ketiga ada interest pribadi yang negatif. Ada kepentingan pribadi yang negatif di situ. Itulah yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang. Lalu yang ketiga ada tindakan sewenang-wenang. Apalagi ini kan? Tadi ada melampaui wewenang, ada penyalahgunaan wewenang, dan yang ketiga ada tindakan sewenang-wenang. Berbeda dengan tindakan melampaui wewenang, tindakan sewenang-wenang ini sebetulnya merupakan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah itu sendiri. Tetapi dijalankan atau wewenang itu dijalankan tanpa pertimbangan nalar yang sehat. Jadi perbuatan sewenang-wenang itu adalah perbuatan yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar, sehingga tampak atau terasa oleh orang-orang yang berpikir sehat atau normal itu terlihat ada ketimpangan di situ. Jadi kalau menurut Indro Harto, bahwa tindakan sewenang-wenang itu meliputi 2 aspek. Pertama, tindakan itu dilakukan tanpa melakukan perbuatan menimbang-nimbang terhadap semua kepentingan yang terkait dengan keputusan yang dikeluarkan. Jadi hanya melihatnya parsial gitu, untuk kepentingan kelompok tertentu atau pihak tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan yang lain. Lalu yang kedua, telah dilakukan perbuatan menimbang-nimbang tersebut, ya, tetapi pertimbangannya tidak rasional, gitu, tidak masuk akal, sehingga tindakan atau keputusan yang dikeluarkan itu tidak bisa diterima secara nalar. Ya. Jadi ada 2 aspek itu tindakan sewenang-wenang. Contoh misalnya yang terkait dengan ini adalah, barangkali saya bisa contohkan, penegak hukum, kepolisian yang berusaha membubarkan kerumunan orang di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Salah satunya pada saat itu di awal-awal penerapan pembatasan sosial berskala besar, pembubaran kerumunan massa yang ada di kafe, yang ada di warung-warung, di tempat makan itu dengan cara menyemprot
air ke warung tersebut. Ya. Dia punya wewenang untuk membubarkan, dia punya wewenang untuk menegakkan hukum yang ada, di mana pada saat itu diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Tetapi tindakan itu dilakukan tidak dengan pertimbangan yang masuk akal. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan secara nalar. Gitu. Dan oleh sebab itu maka bisa kita katakan tindakan polisi membubarkan kerumunan massa di masa pandemi COVID dengan cara menyemprotkan air itu adalah tindakan yang sewenang-wenang. Dia punya kewenangan tetapi dilakukan dengan seenak hatinya gitu. Intinya simpelnya seperti itu. Lalu yang keempat terakhir ini adalah maladministrasi, atau kalau orang-orang biasa mengenalnya dengan istilah maladministrasi. Walaupun secara bahasa itu sebetulnya yang benar adalah maladministrasi. Apa yang dimaksud dengan maladministrasi? Maladministrasi itu adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah atau kewajiban pemerintah, dalam hal ini adalah pelayanan publik yang buruk atau yang salah. Jadi simpelnya adalah maladministrasi itu adalah pelayanan publik atau pelaksanaan wewenang yang buruk atau salah. Jadi kalau Anda lihat di Undang-Undang Pelayanan Publik di pasal 34 ditetapkan bahwa pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut. Pertama adalah adil, tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, ya, dan lain sebagainya, tidak menyimpang dari prosedur, sesuai dengan kepantasan dan lain sebagainya. Jadi, jika ada pejabat pemerintahan yang dalam melaksanakan wewenangnya itu diskriminatif, maka itu adalah termasuk maladministrasi. Ada pejabat pemerintahan yang melaksanakan wewenangnya tetapi menyimpangi dari prosedur yang ada, maka itu juga bisa dikatakan maladministrasi. Ada pejabat publik yang melaksanakan wewenangnya tetapi cenderung mempersulit. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai maladministrasi. Ya, kira-kira itu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga Anda dapat memahami apa yang dimaksud dengan melampaui wewenang, tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, maladministrasi. Lalu Anda juga bisa memahami apa itu wewenang bebas, wewenang terikat, wewenang pilihan atau fakultatif. Dan saya akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga Anda bisa memahami dan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.